Pemirsa, bus pariwisata alami kecelakaan maut di jalur wisata Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 8 orang dikabarkan meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di jalur wisata Bromo di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu siang. Bus pariwisata rombongan asal Jember diduga alami remblong hingga menabrak pagar pembatas jalan dan berhenti di depan rumah warga. Bus mengangkut sekitar 55 wisatawan yang baru pulang dari wisata Gunung Bromo. Kecelakaan ini mengakibatkan 8 korban meninggal dunia dan belasan orang terluka. Terus terdengar suara kayak ledakan itu di sana. Dari sana ledakan pertama, ledakan benturan di ini tembok ini, lingkaran di situ. Rombongan apa ini, Pak? Kurang tahu katanya dari Jember. Korban luka dan meninggal dunia dibawa ke rumah sakit terdekat. Hingga kini, polisi masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami terhubung dengan jurnalis iNews Hana Purwadi di Puskesmas Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur. Selamat sore, Hana. Selamat sore juga. Ya, bagaimana, selamat sore pemirsa. Ya, bagaimana korban yang saat ini mungkin ada di Puskesmas Sukapura? Update-nya seperti apa, Hana? Siap, terima kasih Juna. Pemirsa, baru saja sekitar 5 menit korban laka yang terjadi di jalur Bromo udah dirujuk ke rumah sakit RSUD Dr. Saleh Kota Probolinggo. Barusan saja mereka korban harus mengalami perawatan medis lebih lanjut. Dan info yang kami dapat, korban meninggal dalam kecelakaan bus pariwisata rombongan dari Bina Sehat Kabupaten Jember ini sekitar 8 orang meninggal dunia dan masing-masing mereka ada namanya Bella Putri, Esti Purwa, Hendra Pratama, Wardatus Soleha, Aziza Farami Agustin, Arti Wibawati, Nasya Asika Nayana, dan satu masih belum diketahui namanya. Begitu Juno. Dan saat ini untuk kondisi korban luka-luka di Puskesmas sudah semuanya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Saleh Kota Probolinggo. Demikian juga yang dirawat inap masih di Rumah Sakit Arosi dan Rumah Sakit Tongas. Begitu, Juno. Baik, Hana, tadi 8 yang meninggal. Sementara saya dengar juga belasan luka-luka, Hana. Dan Anda menyebutkan dari Puskesmas mereka dirujuk ke rumah sakit. Berapa jumlah yang dirujuk ke rumah sakit ini, Hana? Dari Puskesmas ke rumah sakit tadi? Info yang kami dapat untuk yang di Puskesmas Sukapura 16 korban, yang di Puskesmas Lumbang 9 korban, dan di Rumah Sakit Arosi 9 korban. Gitu. Nah, bus pariwisata rombongan dari tim medis Jember ini, informasi yang kami dapat mengangkut sekitar kurang lebih 55 penumpang. Mereka menuju kawasan Bromo dan hendak menuju pulang mengalami musibah kejadian kecelakaan tunggal di jalur wisata Bromo, khususnya di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Informasi awal, kecelakaan tunggal ini diduga remblong, namun polisi masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kecelakaan yang menewaskan 8 korban jiwa ini, Juno. Oke, jadi belasan luka-luka tadi memang tersebar di beberapa tempat ya, Hana, ya, di Puskesmas, juga ada rumah sakit, dan yang tempat Anda melaporkan ini sudah dirujuk kembali ke rumah sakit. Untuk olah TKP sendiri, saya dengar polisi masih melakukan olah TKP. Di tempat kejadian seperti apa, Hana, update-nya? Untuk lokasi di kejadian, untuk sementara arus turun menuju masing-masing daerah seperti Surabaya dialihkan ke jalur Tongas. Untuk yang jalur Kota Probolinggo masih ditutup sementara karena bangkai dari bus masih belum dievakuasi dan masih menunggu olah TKP susulan lebih lanjut. Sementara itu Satlantas Polres Probolinggo Kabupaten sudah melakukan olah TKP dan nanti akan dikoordinasikan lagi
olah TKP lebih lanjut yang melibatkan dari tim Dirlantas Polda Jatim begitu Juno. Baik, jadi ada pengalihan arus karena tadi memang tempat kejadian ini membuat tadi dua arus yang memang dua arah ini terganggu seperti itu Hana ya. Baik, Hana, Betul. ya ini kan dugaan awal adalah remblong. Apakah dari warga setempat Anda sempat berbincang, apakah titik ini memang sering terjadi kecelakaan atau seperti apa Hana? Kalau kita lihat visualnya di layar kan memang konturnya menanjak seperti itu, Hana. Memang kondisi jalur Bromo itu kondisinya naik turun dan banyak kelokan karena diduga tidak menguasai laju dari bus sehingga bus tidak bisa dikendalikan dan menabrak parit begitu dan mungkin untuk antisipasi lebih lanjut mungkin dibuatkan tempat khusus area stay atau parkir atau transit untuk kendaraan-kendaraan besar karena selama ini yang kami lihat dan kami dengar bus pariwisata bisa naik ke kawasan atas. Jadi memang agak sulit ya untuk bus-bus besar termasuk bus pariwisata harusnya untuk naik. Harusnya tadi ada tempat parkir seperti itu dan beralih ke kendaraan yang lebih kecil untuk ke atas ya Hana ya. Satu Hana, sopir sendiri bagaimana Hana? Apakah termasuk korban tewas atau seperti apa? Atau sudah diamankan? Informasi yang kami dapat, kondisi dari sopir mengalami luka dan sekarang masih dirawat dan masih belum dilakukan penyelidikan lebih lanjut mengingat kondisinya masih belum memungkinkan begitu. Baik, Hana terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Desa Mensalong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bangunan yang mayoritas terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Viral di media sosial kebakaran hebat yang melanda kawasan padat penduduk di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu dini hari. Api yang muncul sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah ini diduga berasal dari sebuah toko dan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan sekitarnya. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun jumlah rumah yang ludes terbakar api. Dan juga rumah ataupun toko-toko warga muslim. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, usai warga membersihkan sisa puing rumah yang hancur akibat ledakan di Pamulang, Tangerang Selatan. Petugas Damkar Kota Tangerang Selatan menyemprotkan air ke puing sisa rumah untuk mengurangi debu yang ada di lokasi. Seperti yang kita saksikan di layar saat ini tahap pembersihan puing dilakukan warga di lokasi kejadian. Sementara debu yang ada di lokasi memang sangat mengganggu petugas serta warga. Sehingga penyemprotan seperti yang kita lihat ini memang diperlukan. 1 unit mobil damkar dikerahkan serta ada 5 personel damkar diturunkan untuk menyemprot lokasi ledakan yang memang kalau kita lihat tersisa puing-puing dan beberapa bangunan memang roboh. Seperti itu pemirsa. Dan warga korban ledakan yang sempat mengungsi kini mulai meninggalkan pengungsian. Mereka memilih kembali ke rumah mereka untuk melakukan pembersihan. Hari ini kami dari Damkar Kota Tangerang Selatan ya melakukan penyemprotan di area lokasi ledakan karena di lokasi ini sedang tahap pembersihan. Nah di tahap pembersihan ini banyak debu-debunya ya bertebaran, makanya kami diminta dari pihak lingkungan masyarakat sini untuk melakukan penyemprotan. Nah, hari ini kita menurunkan 1 unit untuk melakukan penyemprotan.